foto yang digunakan Jokowi adalah foto adik iparnya, suami dari Isdayati, betul nggak? Itulah adiknya Jokowi. Yang kemudian karena adik iparnya Jokowi ini, suaminya adik iparnya Jokowi ini meninggal, nggak tahu sebabnya apa, perlu dilacak juga kalau perlu, karena itu berdekatan dengan persoalan ijazah palsu gitu. Exactly, Jokowi ijazahnya palsu. Oleh karena itu, kalau sudah lengser pun peristiwa ini nggak bakal berhenti. Nanti persoalannya bukan perdata lagi. Kalau ini yang diceritakan kita tadi itu kan soal perdata. Perdata itu sederhana. Kalau penggugatnya cabut, selesai. Kalau penggugatnya misalkan berdamai, selesai. Kalau pidana nggak ada damainya. Karena tindak pidana. Kalau pidana nggak ada yang namanya gugat-gugat, harus negara diwakili oleh polisi atau jaksa mengusut. Dan ini bukan sembarang pidana loh, pidana penipuan syarat kelengkapan calon presiden. Perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka diwajibkan ganti rugi. Yes. Nah, kita pakai itu, kita lihat ada pelanggaran hukumnya, melakukan perbuatan tercela, yaitu ijazah palsu, sesuai dengan limitasi dari pasal 7A UUD 45. Ya, jadi presiden tidak boleh melanggar hukum, presiden tidak boleh korupsi, tidak boleh khianat kepada negara, dan harus betul-betul tidak melakukan perbuatan tercela. Nah, perbuatan tercelanya adalah ijazahnya palsu. Jangan lupa, waktu itu yang kita gugat adalah SD, SMP, SMA. Ah, ini koordinatornya, nanti lebih banyak cerita. Nah, adapun yang UGM, S1-nya itu belum kita persoalkan. Tapi justru yang beredar di medsos, di perbincangan publik, yang dibicarakan adalah yang UGM. Ya kan? Itu fakta hukum yang ada. Nah, ternyata di dalam fakta hukum yang ada itu foto yang digunakan Jokowi adalah foto adik iparnya, suami dari Isdayati, betul nggak? Itulah adiknya Jokowi. Yang kemudian karena adik iparnya Jokowi ini, suaminya adik iparnya Jokowi ini meninggal, nggak tahu sebabnya apa, perlu dilacak juga kalau perlu, karena itu berdekatan dengan persoalan ijazah palsu gitu. Akhirnya dinikahi oleh Anwar Usman, gitu deh. Sehingga Anwar Usman menjadi iparnya Jokowi. Nah, nanti rentetannya ke MK itu. Menjadi pamannya Gibran. Menjadi pamannya Gibran. Kalau di Amerika ada paman Sam, ini paman Usman. Uncle Sam, Uncle Usman. Uncle Usman. Jadi oleh karena itu, di dalam perspektif ini menjadi jelas, bisa dikonfirmasi lewat laboratorium Mabes Polri. Apakah ijazah yang tertera foto di UGM yang ada itu betul foto Jokowi atau Heru Mulyono? Hari Mulyono. Hari Mulyono itu suami dari adiknya Jokowi. Ya. Nah, oleh karena itulah perlu diperiksa. Nah, itu sudah kita ajukan. Gugatan kita karena sedang berjalan, ditangkap Bambang Tri dan Gus Nur. Kita kelimpungan waktu itu, jujur. Karena alat bukti dan saksi-saksi, karena baru persiapan kita belum siap itu, masih ada di Bambang Tri dan Gus Nur, ya, itu akhirnya nggak bisa kita tampilkan. Nah, tapi atas saran Akla sebagai koordinator, Bang, kita cabut aja gugatan ini. Karena kalau kita terusin pasti kalah. Nanti kita jatuhnya nggak bisa lagi gugat. Tapi kalau kita cabut sekarang, jatuhnya 0-0, seri. Saya ingat sekali. Oh iya, logis itu. Oke, saya cabut. Tapi fitnahnya luar biasa. Egy Sujana, Teo dibayar berapa tuh? Menyebut gugatan. Tambah lagi Yusril Iza Mahendra dengan gagah berani nyindir kita, kok yang mulai, kok yang mengakhiri. Saya betul. Ada nggak paham teori strategi attack?
Ini strategi attack kita. Cara strategi kita untuk menyerang tapi tarik dulu gitu loh. Ya kan? Kayak ini busur panah. Busur panah tuh kalau ditarik itu justru lebih kuat, tarikan ke belakangnya itu melepasnya lebih melesat. Ah, itu ternyata dibuktikan oleh Allah, bukan oleh kita. Kenapa? Karena dengan ditangkapnya itu peristiwa perdata yang kewajiban kita harus membuktikan berpindah menjadi peristiwa pidana, kewajiban ada pada polisi dan jaksa untuk dibawa ke pengadilan yang disebut P21. Nah, 6 bulan kita sidang di Solo. Tiap minggu, seingat saya hari Kamis. Selalu. Yang selalu tidak pernah absen. Saya pernah absen 2-3 kali lah. Ya. Karena udah rasa oplos apa gitu-gitu loh. Karena dipindahin ke Solo tuh reknaun. Karena menurut KUHAP harusnya itu di TKP. TKP-nya di Malang. Ditangkapnya di Jakarta. Pak Baliut ya. Akhirnya diputuskan di Solo oleh pengadilan, ya kita datanglah, kita jabanin istilahnya. Nah, selama sidang 6 bulan, 30 orang saksi. 3 dari kita, 1 Profesor Aceng siapa Pak? Aceng Ruhendi Saifullah, SHM Hum, Profesor. Bukan SH ya. Profesor Dr. Aceng Ruhendi Saifullah, Nggak pakai hukum deh. Nggak SH, Profesor dokternya saya. M.Hum. Dia sarjana profesor ahli linguistik forensik UPI. Haris linguistik forensik UPI, Universitas Pendidikan di Bandung itu, Indonesia. Nah, yang kedua Dr. Taufik siapa namanya? Muhammad Taufik, ahli pidana dari UNS ya. Dia ahli pidana, top menurut saya karena paparan kesaksiannya luar biasa. Yang ketiga, jagoan kita semua yang orang semua pada kagum, namanya Rocky Gerung. RG. Ya, jadi nggak diragukan dong ilmunya, apalagi tinjauannya filsafat. Nah, saya nanya tentang filsafat terapan kan biasanya yang umum-umum aja. Dia jawab dengan jago sekali, saya senang ya. Dan terbuktilah kedunguan gitu loh. Dari yang mengajukan ke pengadilannya ini, baik dari pelapor atau pengadu sampai kepada polisinya yang diperiksa, BAP-nya dan kejaksaannya tidak mampu menampilkan ijazah asli Jokowi. Sebenarnya nggak ada saksi ahli, keterangan ahli. Nah, gitu. Jadi saksi fakta ada. Nah, itu 22 orang. Mulai dari kepala sekolah, SD, SMP, SMA, kemudian teman sekelas, teman OSIS, wakil ketua OSIS, semua tampil. Pertanyaan kami cuma satu. Apakah kalian pernah lihat ijazah asli Jokowi? Nggak ada yang pernah lihat. Tapi anehnya kok ada fotokopi yang dilegalisir, yang dibawa oleh jaksa. Itu langsung saya konfirmasi ke meja hakim. Mari kita maju ke meja hakim, kan biasanya gitu tuh. Meja hakim, hakimnya ada majelisnya 3. Majelis hakim dengan hormat, ini jelas bukti nyata. Fotokopi yang dilegalisir. Pertanyaan ilmu hukumnya, apakah fotokopi bisa jadi alat bukti? Tidak bisa, itu pun dijawab oleh saksi ahli dari mereka yang ahli pidana. Tidak bisa. Diceritalah tentang mahasiswanya pernah ada yang hilang ijazahnya, nggak bisa dapat salinan, nggak bisa dapat yang asli karena asli cuma 1 sekali itu saja. Kalaupun ada salinan atau kopian dan lain sebagainya, itu loh. Tapi ada keterangan bahwa hilang. Nah, Jokowi tidak ada kehilangan ijazah, nggak ada laporan polisinya, gitu loh. Atau mahasiswanya yang profesor tadi dari UKI ada, ya, jadi diterima. Nah, itu Jokowi kan nggak ada. Nah, jadi dengan itu closing statement saya kepada hakim, tolong jadi catatan bahwa ini tidak ada ijazah asli. Nah, logika berikutnya, harusnya dakwaan itu gugur.
Karena dakwaan itu diatur dalam pasal 143 KUHP, harus cermat, harus lengkap, harus jelas. 3 kategori ini. Boleh baca KUHP tuh, pasal 143, bukan saya ngarang-ngarang. Nah pertanyaannya kalau nggak ada yang asli, dari mana kejelasannya? Dari mana kelengkapannya? Dari mana sempurnanya? Ya, cermatnya? Nggak ada. Mestinya dengan begitu hakim putuskan batal demi hukum pada saat penuntutan, nggak berhak lagi. Tapi alasan dia kita nggak eksepsi. Kita mengatakan eksepsi percuma, pasti ditolak. Kan itu logika bypass dalam logika persidangan yang kita udah ngerti bertahun-tahun. Saya 30 tahun jadi lawyer, ngerti banget gitu loh. Orang yang kayak begini pasti dilindungi. Nah bener kan, ditolak. Jangankan itu, maka ada fakta yang membantah berita hoak. Pasal 1415 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 itu kan batas yang ditentukan oleh undang-undang. Kalau berita itu hoak atau bohong yang menimbulkan kegaduhan, itu dianggap pantas dituntut 10 tahun. Itu yang dipakai sama jaksa. Harusnya hakim yang ngerti hukum ini, jaksa juga harusnya ngerti hukum, jangan pakai pasal itu dong. Terbukti pasal itu di-drop ketika kita banding. Karena pengadilan tinggi tidak memakai itu. Nah, pengadilan negeri hakimnya memutus 6 tahun dari tuntutan 10 tahun. Ini saya kira dugaan keras saya hakimnya ini udah terkondisi gitu loh. Ya, udah terbeli kah entah apa atau ketakutan. Karena saya yakin dia walaupun muslim waktu itu ngakunya, seingat saya ya, tentu kan Tuhannya Allah kalau muslim. Tapi dalam fakta ini Tuhannya Jokowi, takut dia. Jadi berubahlah tetap dihukum. Itu dugaan ya. Maka lanjut berikutnya kita banding tetap diputus 4 tahun, tapi pasal itu tadi 1415 sudah nggak ada. Dari Undang-Undang Nomor 1 yang ada tentang Undang-Undang IT ya maksudnya? Pasal 28 ya? 28 ayat 2. 28 ayat 2. Tahun berapa itu Undang-Undang IT itu? Nomor 19 2016. Hah? 19 2016. 19 2000. Perubahan 11 2008. Kalau sekarang udah diperbarui lagi tuh. Dengan berapa? 1 2004 kalau nggak salah. Masya Allah. Itulah diperbarui tapi terus. Tambah nyengkrem aja. Tambah nyengkrem bukan. Tapi ya itu bukti juga bahwa Bambang Tri dan Gus Nur tidak hoak. Logika berikutnya harusnya jaksa menampilkan berita yang tidak hoak, yaitu apa? Ijazah asli. Itu berita tidak hoak. Oke, sampai di situ, saudara, kita selesai. Nah, maka dengan kondisi objektif itu kita gugat lagi yang ketiga nih, kembali ke Jakarta Pusat tentang ijazah palsunya ini, karena kita punya alat bukti ini. Waktu belum ada kasus pidananya kan kita nggak punya, susah lah meyakinkan. Ini jelas putusan pengadilan. Nah itu pun Pengadilan Negeri Jakarta Pusat katanya pengadilan terbaik se-Indonesia menyatakan pengadilan tidak berwenang. Ini kan ya Allah ya Robi, kalau nggak berwenang kenapa udah sampai 15 kali sidang? Itu kan aneh bin ajaib. Dari awal dong bilang nggak berwenang. Ini udah sampai hakimnya nyarankan kalau gitu gugatnya jangan presiden tapi Jokowi pribadi. Saya udah ikutin maunya hakimnya. Diputus begitu juga. Kan harusnya hakim itu kalau ada eksepsi walaupun ditugaskan oleh Jokowi dapat surat kuasa Oto Hasibuan ditolak juga. Emang siapa sih Oto? Dalam konteks hukum kan kita sama, equal kita. Ya, setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan hukum tanpa kecuali. Pasal 27 Nah, kesimpulannya saudara-saudara, exactly, Jokowi ijazahnya palsu. Oleh karena itu, kalau sudah lengser pun, peristiwa ini nggak bakal berhenti. Karena ada beberapa pihak udah ngomongin, Bang, kalau gitu ya kita yang gugat Bang ya. Oh, setuju saya. Daripada saya terus dianggap saya
punya kepentingan. Enggak, silakan kalau mau gugat sendiri, karena semua orang punya. Karena kita dirugikan secara bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia dirugikan. Apa dirugikannya? Dia jadi presiden, ya 2 kali periode pakai lampiran ijazahnya itu, yang palsu itu, yang fotokopian tadi kan. Dan juga yang UGM-nya tambah sekarang. Maka UGM juga bagian yang saya gugat, ya. Nah, jadi UGM merasa diselamatkan, KPU juga saya gugat diselamatkan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang. Tapi dia lupa ada upaya hukum yang masih bisa gugat baru, bisa banding. Nah, kita pilih banding karena ingat waktu dan lain sebagainya. Nah, bandingnya sampai sekarang belum putus. Nah, itulah saya minta kalau sudah lengser, tolong dengan hormat. Tentu yang dilantik Prabowo, insya Allah Prabowo atas izin Allah 2 kali pilpres saya dukung Anda, 2014, 2019. Saya berdoa dan lain sebagainya, berjuang di MK pun saya tampil, ya. Barangkali doa-doa kita yang tertunda 2014 2019 ya dikabulkannya sekarang 2024. Walaupun dilalahnya ada kecurangan, itu soal takdir lah ya, tapi hari ini faktanya Anda mau suka nggak suka Prabowo presiden ke-8 tinggal dilantik. Nah, kalau sudah dilantik jangan jadi beban hukum dari presiden. Karena presiden sudah sumpah pasal 9 UUD 45, sumpah jabatan presiden demi Allah sebagai presiden dan wakil presiden akan menjalankan undang-undang dan peraturan lainnya sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya demi nusa dan bangsa. Apa yang dijalankan, digugat yang nggak pernah datang, ya itu bagaimana? Kalaupun kasih surat kuasa, tunjukkanlah ijazah aslinya. Nah, Otto Hasibuan tidak pernah menunjukkan ini. Padahal dia pernah bilang di pengadilan, punya katanya. Anda ada beban hukum. Anda memberi keterangan palsu kalau sampai nggak ada. Ingat loh, Otto, kita sama-sama lawyer, ngerti hukum. 7 tahun nanti memberi keterangan palsu. Saya kira begitu. Selanjutnya. Iya, baik teman-teman semua. Mungkin tadi sudah dijelaskan kronologi termasuk sampai dengan hari ini masih dalam upaya banding soal dan mungkin saya minta tambahan dari Pak Ahmad Fazlinuddin ya, meskipun tadi ini penting karena dia nih koordinator advokat waktu itu. Ya, karena seandainya nanti sudah lengser, apakah kemudian nanti ini bisa kan otomatis Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden lagi, terus buat apa gugat lagi gitu loh. Buat apa gugat Pak Jokowi lagi sementara dia juga sudah jadi rakyat biasa. Sebelum jawab saya bisa, karena sudah berpindah bukan jabatan presidennya tapi Jokowi pribadi. Jadi mau presidenkah atau tidak, dia tetap melekat hukum gugatan pada dia. Nah, mungkin nanti bisa apakah tetap bisa dilakukan upaya itu atau ya namanya sudah jadi masyarakat biasa, nanti mungkin kalaupun dihukum juga hukumnya nggak seberat dia jadi presiden mungkin ya. Silakan mungkin Bang Ahmad Fazlinuddin bisa menambahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. 20 Oktober 2024 itu Jokowi lengser. Ada sebagian yang tidak sependapat, itu bukan lengser Bang, karena memang masa jabatannya habis di 20 Oktober 2024. Kenapa Abang menggunakan terminologi atau istilah lengser? Saya katakan begini, secara politik Jokowi itu lengser di 20 Oktober 2024. Kenapa? Karena sebelumnya Jokowi itu sudah berusaha untuk bisa mempertahankan kekuasaannya baik dengan menunda pemilu atau mengubah konstitusi agar jabatan presiden bisa 3 periode. Tapi karena kritikan masyarakat termasuk kita kan yang menyuarakan tolak 3 periode, tolak penundaan pemilu, kan akhirnya dia tak berdaya sehingga terpaksa harus mengakhiri jabatannya 20 Oktober 2024. Nah, disitulah terminologi lengser itu tepat. Karena sebenarnya dia tidak ridho 20 Oktober itu berhenti sebenarnya. Dia pengennya nambah. Terus ya. Dia udah nambah pakai jadi ketua DPA? Belum.
pengennya nambah 3 periode sebagai presiden. Atau perpanjangan. Pengennya nambah waktu perpanjangan, dulu kan alasannya pandemi bla 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 kan. Tapi akhirnya gagal. Nah, berarti secara politik memang 20 Oktober itu Jokowi lengser. Itu dari sisi pendekatan politik. Yang kedua, pendekatan sosiologis dan psikologis. Jadi secara sosial, psikologi masyarakat itu sekarang itu sudah banyak menunggu-nunggu 20 Oktober bukan untuk melantik Prabowo, bukan. Tapi untuk menyaksikan lengsernya Jokowi. Dan kemudian ditangkap lagi. Itu dulu. Nah, jadi secara psikologi tidak ada rasa beda ya. Zaman SBY itu masih ada, wah kita kehilangan Pak SBY, pisah sambut SBY 10 tahun. Lah ini kalau di eranya Jokowi, hore gitu loh kesannya masyarakat itu. Hore. Paling yang sedih mungkin ya patron-patron kliennya ya Projo. Dia kalau nggak ada Jokowi nggak ada Projo. Projo itu ada karena ada Jokowi. Kalau Projo nggak ada ya jadi nanti Probo, Pro Prabowo ya gitu ya. Makanya Emmanuel Ebenezer itu kan sekarang bukan Jokowi mania, sekarang menjadi Prabowo mania. Yes, nanti kalau Ahmad Koiznuddin jadi presiden, dia akan menjadi Ahmad Koiznuddin mania dia. Masih ada pro. Artinya dia nggak mungkin tetap mempertahankan menjadi Jokowi mania gitu loh. Ciri-ciri oportunis ya. Bisa dikatakan demikian, tapi saya mau fokus bahwa dia tidak mungkin tetap menjadi Jokowi mania. Dan sudah dibuktikan. Dan sekarang sudah jadi Prabowo mania. Artinya begini, secara psikologi sosial masyarakat 20 Oktober itu memang psikologinya orang lengser. Apa terminologi lengser bagi psikologi masyarakat? Gembira. Nunggu Jokowi berhenti itu gembira. Nggak ada yang sedih, ya Allah Pak Jokowi akan berhenti dari jabatannya. Padahal orang yang baik, yang soleh seperti Umar bin Al-Khattab, seperti Abu Bakar. Nggak ada yang begitu. Yang ada semua menunggu lega. Cuman kelegaan itu tidak paripurna kalau dia lengser, lambai-lambai tangan, santai, bahkan dapat rumah senilai 12 miliar di Colomadu. Enggak dapat jabatan. Nah, ini kita masuk ke pertanggungjawaban baik sebagai pribadi. Lebih dari 1 miliar tuh. Ya itu hal yang lain, penilaian kami silahkan. Yang jelas intinya tidak ada yang ridho. Jangankan 100 miliar atau 12 miliar, 1 rupiah pun nggak ada yang ridho. Kenapa? Karena dia menjadi presiden cacat. Dan uang rakyat. Cacat dulu. Kalau dia nggak cacat, memang uang rakyat hak bagi presiden. Jadi gubernur cacat juga dong. Nah, kita fokus presiden dulu gitu. Karena ini judulnya 20 Oktober itu dia lengser dari jabatan presiden dia. Nah, sekarang ke ijazah palsu. Kenapa tetap harus diproses? Nanti persoalannya bukan perdata lagi. Kalau ini yang diceritakan kita tadi itu kan soal perdata. Perdata itu sederhana. Kalau penggugatnya cabut, selesai. Kalau penggugatnya misalkan berdamai, selesai. Kalau pidana nggak ada damainya. Karena tindak pidana. Kalau pidana nggak ada yang namanya gugat-gugat, harus negara diwakili oleh polisi atau jaksa mengusut. Dan ini bukan sembarang pidana loh, pidana penipuan syarat kelengkapan calon presiden. Karena di 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu syarat presiden diantaranya ya itu harus lulus SMA sederajat minimal gitu. Dan yang dimaksud lulus SMA sederajat ya dengan dibuktikan ijazahnya asli. Nah ini kan ijazahnya sudah terbukti tidak ada aslinya, begitu. Di Solo itu terbukti tidak ada aslinya. Logika sederhananya ngapain dia capek-capek membawa jaksa, polisi ya, menangkap Bambang Tri, menangkap Gus Dur. Kalau punya asli, tunjukkan asli seperti kata Pak Amin Rais, sederhana. Nggak cukup 5 menit. Nih, saya dulu SD-nya di sini, SMP di sini, ini jasa asli. Tapi itu tidak dilakukan oleh seorang Joko Widodo. Itu kan semakin meyakinkan publik memang jasa aslinya nggak ada. Nah, kalau dia tidak memenuhi syarat berarti apa? Dia tidak dalam kapasitas berhenti dari jabatannya normal di 20 Oktober, tapi dia lengser. Dan konsekuensi orang yang lengser itu cacat hukum dan tidak bisa mendapatkan kompensasi dari jabatan yang dia tinggalkan. Nah tadi rumah dan sebagainya. Nggak berhak ya? Nggak berhak. Nah ini yang kita akan tuntut. Kenapa tuntutnya? Pidana lagi-lagi kadaluarsanya masih panjang. Bukan ada kadaluarsa kemudian setelah jadi presiden, enggak, waktunya masih panjang. Kalaupun ada 12 tahun? 12 tahun, iya Jokowi kan lengser 20 Oktober, enggak sampai 12 tahun tuh. Cuman 3 bulan sekian hari, saya hitung-hitung kemarin ya kira-kira 97 atau 96 hari ini. Nanti bikin tulisan lah, kalau di penjara itu kan menghitung hari, coret satu-satu. Kalau ini 90 hari menghitung kapan Jokowi lengser gitu ya, kita coretin satu-satu gitu. Iya, begitu. Nah, di situ
nanti akan hilang status yang disebut-sebut simbol negara. Padahal salah, presiden itu hanya kepala negara, bukan simbol negara. Simbol negara yaitu bendera, lambang, bahasa itu diatur. Presiden bukan simbol negara. Nah, karena dia tidak berstatus kepala negara, tidak lagi presiden, maka segala privilege akan hilang, dan disitulah aparat penegak hukum bisa berjalan. Nah, ini yang kemarin kita sampaikan pada acara evaluasi kinerja presiden, salah satunya adalah tuntut dan seret adili presiden saudara Jokowi pasca nanti lengser. Artinya bukan berarti kalau lengser selesai lambai tangan begitu. Oke, itu yang saya sampaikan. Oke. Baik, terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton. Tadi saya nampaknya sudah jelas. Kalau kemudian ini jasanya palsu, maka Pak Jokowi tidak berhak mendapatkan fasilitas negara, termasuk rumah yang sudah disiapkan, tanahnya luas dan konon bangunannya sampai puluhan hingga ratusan miliar. Termasuk utang yang dia buat tuh. Nah, itu siapa yang nanti akan nanggung? Jadi ya, kan dia punya 11.000 triliun. Oh, dia sendiri ya, bukan negara ya, Prof ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasus ijazah palsu kembali dibongkar oleh aktivis Egy Sujana dan Ahmad Khozinuddin. Perlu kita ketahui, kasus ijazah palsu ini seharusnya sudah clear ya, ketika Presiden Jokowi sudah bisa menunjukkan ijazah aslinya. Namun apa yang disampaikan oleh Bung Egy Sujana itu bahwasanya saksi-saksi dari 23 saksi fakta dan ahli tidak satu pun bisa menunjukkan ijazah asli milik Presiden Jokowi. Yang dia ketahui hanyalah katanya pernah saya melihat. Itu hanyalah asumsi yang tidak bisa dijadikan bukti fakta apa yang dia lihat, apa yang dia ketahui, dan apa yang dia dengar, serta minimal bisa membawa barang bukti, karena persidangan ketika bisa dibuktikan maka persidangan akan selesai. Perlu kita ketahui, yang didatangkan saksi-saksi fakta adalah guru-guru Jokowi pun tidak sama sekali bisa membawa ijazah asli milik Presiden Jokowi. Dari mulai SD, SMP, bahkan sampai SMA, tidak satu pun bisa menunjukkan ijazah asli. Bahkan UGM pun sudah disurati untuk bisa hadir menjadi saksi di persidangan Pengadilan Negeri Surakarta pun tidak muncul, tidak datang. Jika memang Presiden Jokowi ini tidak punya ijazah, maka seharusnya Bambang, Tri, dan Gus Nur ini dibebaskan. Karena tidak mungkin sesuatu yang tidak terbukti bersalah bisa dipidana, bisa dihukum. Berarti ini adalah ada upaya untuk mencari kesalahan kepada kedua terdakwa ini yang belum jelas terbukti melakukan kesalahan. Untuk Presiden Jokowi, mudah-mudahan legowo untuk bisa menunjukkan ijazah aslinya agar permasalahan case close. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.